kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja. Amin. Saudara, mari kita siapkan diri untuk bersaat teduh, teduhkan hatimu, dan kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang Rahman dan Rahim, Allah pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah adalah kehidupan kami, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami hendak masuki hari ini dengan seluruh tanggung jawab kami, namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan yang kami mau dengar pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, Filipi pasalnya yang pertama pada ayat 27 sampai dengan 30 ini bicara tentang nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara, di ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, mengikuti jejak Kristus berarti harus mau menderita bagi Dia. Amin. Yesus berkata di dalam Matius pasal 16:24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, menyangkal diri berarti pada saat dihadapkan pada dosa, dengan kesadaran penuh memutuskan tidak berbuat dosa dan lebih memilih melakukan kehendak Tuhan. Setuju? Amin, saudara. Kita berani berkata tidak terhadap kenyamanan dan keinginan daging yang seringkali menjadi penghalang untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Orang yang menyadari akan statusnya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus akan bertekad untuk menanggalkan manusia lamanya dan terus mengenakan manusia baru supaya tubuh dosa hilang kuasanya. Di 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 1 dikatakan begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, namun banyak orang Kristen yang berusaha menghindari diri dari firman yang barusan kita baca. Yang ketika ada firman yang menyinggung tentang kenyamanan dan penyangkalan
diri, ya, bicara tentang ketaatan, pikul salib, ujian dan bayar harga, mereka menghindari semuanya itu. Yang mereka cari dan mereka kejar-kejar adalah khotbah-khotbah hamba Tuhan yang hanya berbicara tentang kekayaan, kelimpahan, berkat, mujizat, dan seterusnya. Akibatnya mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi penderitaan dan teguran firman yang keras. Mereka langsung kecewa, mereka lemah, mereka putus asa, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus kita tidak dapat menghindarkan diri dari penderitaan. Sebab selain kita dikaruniai percaya, Alkitab katakan, kita juga dikaruniai menderita bagi Kristus. Itu yang kita baca tadi. Amin. Nah, mengapa penderitaan diizinkan Tuhan? Itu pertanyaan saudara ya. Penderitaan adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menegur dan menyadarkan kita agar kita berhenti berbuat dosa. Setuju? Tuhan Yesus meninggalkan keteladanan mengenai penderitaan secara badani. Di Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tapi saudaraku yang kekasih, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Amin. Setiap penderitaan akan menghasilkan ketaatan dan menarik seseorang mendekat kepada Tuhan. Karena itu, kalau saudara baca di Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, kata seorang pemazmur Ramil Daud, supaya aku belajar ketetapanmu. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita ini bukan hanya dikaruniai untuk percaya, tapi juga menderita bagi Kristus. Kalau hari ini engkau menderita karena pemberitaan Injil, karena engkau telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbahagialah engkau. Sebab itu adalah anugerah. Amin. Biarlah kita tetap setia dan kita tetap mengikut Yesus ya sampai kesudahan hidup ini. Amin. Supaya kita bisa bertemu di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa hari ini. Kami diingatkan untuk terus mengikuti Engkau walaupun kami harus berhadapan dengan tantangan dan penderitaan. Sebab kepada kami bukan saja dikaruniai untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Kalau kami sudah mengalami penderitaan di dalam Kristus, kami sungguh berbahagia karena kami bisa mengambil bagian dalam penderitaan Kristus itu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang heran sesuai dengan kehendak-Mu, menyampaikan kebenaran, berita sukacita, berita Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Berkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak, mantu, cucu, semuanya terpelihara secara sempurna. Biarlah kami di masa-masa yang sukar ini, Tuhan pelihara tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti